Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 edisi hari ini Kamis 9 September 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar update penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Ergar Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro. Baik sahabat, berikut kami hadirkan Jatim News Today selengkapnya. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Baik, sebagai informasi awal dalam Jatim News Today kali ini, kita coba buka dari Sidoarjo. Ada rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo berbagi kabar meskipun level PPKM Sidoarjo sudah turun, taman dan tempat wisata masih belum dibuka. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Banding sebelumnya saat di level 4 PPKM. Ahmadi, Ketua PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Sidoarjo, pada Suara Sidoarjo, Jumat 3 September 2021 menyampaikan, geliat pelaku usaha sejak PPKM level 3 diterapkan di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai terasa, khususnya pada pelaku usaha restoran, rumah makan, dan karaoke, di mana para pengunjung diperbolehkan makan di tempat, meskipun hanya diberlakukan pada tempat-tempat tertentu dan dibatasi sampai jam 9 malam. Kami patut bersyukur bahwa situasi pandemi ini sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga dunia usaha di bidang kami, yaitu hotel dan restoran serta karaoke, sudah mulai bisa ada keleluasaan untuk berupaya. Itu yang paling kita rasakan. Khususnya yang paling bisa kita rasakan adalah rumah makan sudah mulai hidup, meskipun ada aturan rumah makan yang semi terbuka. Untuk yang tertutup kan masih belum bisa. Itu aturan dari pusat seperti itu. Mengenai kondisi pandemi ini, kita tidak memungkiri bahwa usaha-usaha dari anggota kita ini tidak semuanya murni berbasis keuangan pribadi. Mereka sebagian besar juga berbasis dari funding. Nah, otomatis dengan situasi seperti ini, ketika dari pihak funding ini tidak ada relaksasi juga, mereka pasti akan ada persoalan besar karena pandemi ini sudah mendekati 2 tahun. Padahal yang namanya relaksasi bank biasanya hanya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, sedangkan situasi pandemi ini masih berjalan sudah lebih dari 1 tahun. Otomatis ada beberapa teman kami yang kolaps, ya, khususnya ini yang rumah makan. Kalau hotel belum, ada beberapa yang kolaps dan tutup gitu. Tapi untuk hotel itu mereka masih bertahan. Sahabat, data dari PHRI di Kabupaten Sidoarjo tercatat ada 30 hotel dan 400 restoran, rumah makan, dan tempat karaoke. Akibat dari pandemi COVID-19, 40% restoran rumah makan terpaksa harus ditutup. Selain itu, ada 4 hotel tidak beroperasi beberapa bulan. Kata Ahmadi, butuh waktu 6 bulan bagi pelaku usaha untuk bisa recovery ke keadaan semula. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar meskipun level PPKM Sidoarjo sudah turun, tapi taman dan tempat wisata masih belum dibuka. Baik sahabat, dari Sidoarjo kita beralih ke Blitar. Ada Rifano Kusnadi dari Mahardika FM Blitar. Hari ini berbagi kabar ratusan pelajar MTSN 1 Kota Blitar terima vaksin COVID-19 dosis pertama. Selengkapnya Rifano Kusnadi, silakan. Sebanyak 800 pelajar Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 1 Kota Blitar telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama Rabu 18 September 2021. Saifuddin, Wakil Kepala MTSN 1 Kota Blitar, Bidang Kesiswaan mengatakan, dari total 1.066 siswa, hanya 800 yang menjadi sasaran vaksinasi kali ini. Sedangkan 266 siswa lainnya mengikuti vaksinasi COVID-19 di luar sekolah yang dilaksanakan oleh Polres Blitar Kota dan pemerintah Kota Blitar. Menurut Saifuddin,
Saifuddin melalui serbuan vaksinasi COVID-19 ini, MTSN 1 Kota Blitar menyiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, terlebih saat ini status Kota Blitar turun di level 3, sehingga PTM bisa dilaksanakan secara terbatas. Jika Kemenak dan Dinas Pendidikan sudah menurunkan instruksi soal PTM, maka pihaknya akan melangsungkan PTM dengan kapasitas 25% hingga 50%. Dari jumlah siswa yang 1066, untuk hari ini kita targetkan 800 karena sisanya sudah mengikuti vaksin di luar madrasah. Sementara itu, Wahyuning Tias Marimbi Wijaya, salah seorang siswi kelas 9 MTSN 1 Kota Blitar mengaku sudah lama menunggu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sekolahnya. Menurutnya, dengan vaksinasi ini menambah kesiapan PTM, sebab dirinya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan bapak, ibu, guru, serta teman sekelasnya. Biar PTM ini saya kelas 9 biar cepat masuk tatap muka di sekolah. Kenapa? Kalau sekolah daring Kalau sekolah daring tuh kendalanya lebih susah, jarang ketemu teman-teman, bingung juga. Ia menambahkan, PTM lebih efektif dibandingkan pembelajaran daring, terlebih bagi siswa kelas 9 yang akan melakukan persiapan ujian kelulusan. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Terima kasih rekan Rifano Kusnadi dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar, ratusan pelajar MTSN 1 Kota Blitar terima vaksin COVID-19 dosis pertama. Kita beralih ke Madiun, sahabat. Kali ini ada rekan Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar, persiapkan PTM. Wali Kota Madiun cek vaksinasi pelajar di Kota Madiun. Selengkapnya Amanda, silakan. Vaksinasi bagi pelajar berusia 12 hingga 17 tahun terus dikebut Pemkot Madiun. Ratusan siswa jenjang SMP di 3 sekolah negeri, yakni SMP Negeri 1, 3, dan 13, mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Wali Kota Madiun menyebut pemberian vaksin pada pelajar salah satunya sebagai persiapan menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Mengingat saat ini Kota Madiun sudah memenuhi indikator untuk menggelar sekolah tatap muka terbatas karena berada di daerah PPKM level 3. Tak hanya itu, Wali Kota juga memberikan instruksi kepada dinas terkait untuk mendata pelajar yang memiliki orang tua yang belum divaksin untuk segera didata agar segera mendapatkan vaksin. Sehingga masyarakat Kota Pendekar sudah mendapatkan vaksin semua. Wali Kota menargetkan pada bulan ini seluruh warga kota sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, ditambah para pelajar juga sudah mendapatkan vaksin sehingga dapat tercipta kekebalan kelompok. Guru sudah divaksin, murid harus sudah divaksin. Sehingga hari ini persiapan PTM Sekolah komplek SMP 139 itu kan satu komplek, satu grup. Jadi ini mesti ketemu. Kalau ngaso atau keluar ketemu. Ini kita dulukan. Kalau nanti sudah kita dulukan, dalam minggu ini SMP itu kita selesaikan semua, masuk. Setelah nanti masuk kita uji coba. 1 minggu masuk, antigen saya turunkan. Jadi anak-anak yang ada di sini itu betul-betul anak sehat ketemu anak sehat. Jangan sampai ada anak sehat ketemu ada satu yang tidak sehat. Bahaya itu. Amanda, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar, persiapkan pembelajaran tatap muka. Wali Kota cek vaksinasi pelajar di Kota Madiun. Sahabat, kita kembali ke Blitar untuk informasi selanjutnya. Ada rekan Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM. Hari ini berbagi kabar, salurkan BLT dana desa. Bupati Blitar minta masyarakat pergunakan untuk penuhi kebutuhan pokok. Selengkapnya Ari Kusuma, Risma, silakan. Bupati Blitar Rini Syarifah meminta warga penerima bantuan langsung tunai BLT agar dipergunakan untuk keperluan kebutuhan pokok. Jangan sampai digunakan untuk yang lainnya. Ungkap Bupati Rini usai menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa BLT-DD tahap 9 tahun anggaran 2021 di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan pada Kamis 9 September 2021. Mak Rini mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperhatikan warganya yang kurang mampu. Satu di antaranya yakni dengan diberikan BLT-DD. Namun masyarakat diminta supaya memanfaatkan dengan baik terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, ini adalah hak mereka. Kita sudah upayakan untuk masyarakat yang tidak mampu ini bisa memanfaatkan dana ini untuk kepentingan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi mereka tidak untuk beli yang tidak berguna, tapi saya harap mereka bisa menerima hal BLT ini dengan betul-betul dimanfaatkan untuk sembako lah atau untuk
Menurutnya di tengah pandemi COVID-19 banyak pendapatan keluarga yang menurun sehingga dengan adanya BLT DD sebesar Rp300.000 ini bisa meringankan beban sesama dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Ia juga mewanti-wanti bantuan dari pemerintah sebaiknya dipergunakan dengan baik karena di luar sana masih banyak warga yang membutuhkan bantuan. Terakhir, Mak Rini berpesan agar masyarakat selalu mematuhi aturan pemerintah, baik terkait aturan PPKM level 3 maupun anjuran protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan ataupun mengurangi mobilitas. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM. Hari ini berbagi kabar salurkan bantuan langsung tunai dana desa. Bupati Blitar minta masyarakat pergunakan untuk penuhi kebutuhan pokok. Baik, sahabat, informasi dari Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM tadi sekaligus menjadi informasi penutup dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari Kamis 9 September 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa LPPL yang menyiarkan secara serentak program ini, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.